Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang mocking di tes. Mockito memiliki extension yang namanya Mockito Extension. Nah, ini bisa kita gunakan untuk integrasi dengan JUnit-nya. Nah, sebelumnya kan kita bikin mocking objeknya kan secara manual menggunakan mockito.mock gitu ya. Nah, sekarang kita akan bikinnya secara otomatis menggunakan Mockito Extension. Nah, hal ini akan mempermudah kita ketika kita ingin membuat mocking objek. Jadi kita cukup menggunakan annotation yang namanya add_mock. Jadi nggak perlu lagi manual menggunakan mockito.mock. Nah, agar terbayang, kita akan buat studi kasus yang lumayan sedikit panjang. Jadi contohnya kita akan punya sebuah kelas model yang namanya adalah person, isinya cuma dua data, ID dan juga name. Nah, selanjutnya kita akan bikin interface yang namanya person repository. Nah, ini anggap aja sebagai interaksi antara data person ini ke database. Misal aja data person ini berupa table ya kalau di database-nya. Nah, selanjutnya kita akan bikin sebuah function di interface tersebut dengan nama functionnya adalah select by ID, di mana ini parameternya adalah string, dan dia akan mendapatkan value berupa data person dari tabel yang ada di database. Nah, dan terakhir kita akan memiliki sebuah kelas person service. Nah, ini digunakan sebagai kelas business logicnya, di mana di kelas tersebut kita akan coba menggunakan person repository untuk mendapatkan data dari database. Nah, kalau misalnya gagal dapetin data dari database-nya, maka kita akan throw exception misalnya. Oke, kita akan coba praktekkan langsung satu persatu. Jadi yang pertama kita buat kelas person-nya dulu. Ini sebagai data modelnya. Jadi di sini kita akan buat tiga package. Yang pertama model, yang kedua adalah repository, dan yang ketiga adalah service. Nah, selanjutnya di model kita akan bikin person class. Ini kita bikin data class, lalu tambahkan file ID dan juga file name string. Oke, selesai. Nah, nextnya kita akan bikin interface yang namanya person repository. Nah, anggap saja ini adalah kontrak untuk integrasi dengan database. Nah, jadi di sini kita definisikan semua function-function yang berinteraksi ke database. Nah, nextnya mungkin ya teman-teman yang dibutuhkan adalah bikin implementasi kelasnya untuk terkoneksi ke database. Nah, kita nggak akan bahas itu karena itu kepanjangan kalau dibahas. Nah, jadi intinya kita akan bikin sebuah interface repository sebagai kontrak dari data model person ke database. Jadi di sini di repository kita bikin person repository, kita pilih interface. Nah, nextnya di sini kita tambahkan sebuah function yang namanya select by ID, di mana dia parameternya ada ID personnya ya, lalu balikannya person. Tapi ini bisa null kalau misalnya kita tidak dapat datanya di database. Nah, yang terakhir ini adalah tempat kita menyimpan business logic kita. Jadi di kelas yang namanya service. Jadi kita akan bikin sebuah kelas person service. Jadi di service kita akan bikin kelas person service. Nah, di sini kita akan bikin sebuah function yang namanya get, lalu parameternya ID. Nah, ini returnnya adalah person seperti ini. Nah, pertama yang kita lakukan, kita misalnya menambahkan business logic pengecekan. Pengecekannya kalau ID-nya kosong misalnya ya. Jadi kita cek if ID-nya is blank. Kalau kosong ya, kita akan throw error misalnya illegal argument exception. Ini person ID is not valid misalnya. Oke, saya perbesar dulu. Nah, jadi kita akan melakukan pengecekan. Jadi di sini kayak validasi lah ya, silakan. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah valid, nah di sini kita akan select datanya ke database. Jadi kita akan simpan file version sama dengan, nah ini kan kita butuh select data ke database, jadi kita butuh repository. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan file person repository di konstruktornya. Ini saya jadikan private. Lalu di sini tinggal person repository titik select by ID, ini ID-nya. Nah, di sini kan dia balikannya bisa 0 ya. Jadi kita cek kalau person-nya tidak sama dengan 0, kita akan return person. Tapi kalau dia 0, kita akan throw exception lagi. Kita bilang kalau person not found. Selesai. Nah, ini logiknya. Jadi ini business logiknya di sini.
Nah, nextnya sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau bikin unit test untuk si person service. Nah, person service kan butuh banget si objek person repository. Sedangkan person repository ini adalah interface. Jadi kontrak ke database. Jadi kita nggak bisa bikin ini. Nah, bahkan kalau di unit test yang aslinya, teman-teman emang nggak boleh, ya sebaiknya ya nggak langsung direct connect ke database. Jadi kalau kayak interaksi ke database-nya, teman-teman silakan di mocking. Maka dari itu di repository ini kita cocoknya kita mocking si repository-nya dan kita fokus ngetes si person service-nya. Nah, jadi ini adalah cara integrasi dengan Mockito secara otomatis. Jadi teman-teman bisa menggunakan Mockito extension. Jadi sini tinggal tambahkan extend with, lalu tambahkan kelasnya Mockito extension. Jadi kita akan bikin di sini di bagian tesnya kita akan buat package baru namanya service. Kita akan bikin di sini version service test class ya. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pakai extend with atau extension seperti ini. Tinggal tambahkan extend with, di sini adalah Mockito extension. Nah, kegunaannya apa sih dengan Mockito extension? Dengan Mockito extension, teman-teman nggak perlu ngelakuin mocking manual seperti yang sebelumnya kita lakukan. Jadi kalau sebelumnya kan kita lakuinnya mockingnya manual ya, menggunakan ini mockito.mock ya. Nah, teman-teman nggak perlu lagi. Jadi teman-teman cukup tambahkan annotation mock ya di atributnya atau di fieldnya yang pengen di mock. Tapi ingat, karena ini ada di Kotlin itu kan kalau variabel harus langsung dideklarasikan, sedangkan kalau di Java nggak butuh ya. Jadi teman-teman kalau pengen bisa nggak dideklarasikan dulu, teman-teman bisa tambahkan let init di depannya. Oke, jadi di sini kita akan bikin let init var person repository ya. Di sini kita tambahkan mock. Jadi nanti dengan Mockito extension ini dia akan detect mana aja field yang ada mocknya, annotation mocknya, nanti dia akan nge-inject mocking ke sini. Nah, selanjutnya kita bikin let init person service. Nah, ini nggak perlu di mock karena memang kita butuh bikinnya langsung. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan fun before each. Di sini kita akan buat person service sama dengan person service, lalu di sini parameternya kita inject yang mock objeknya, person repository. Tambahkan before each. Selesai. Jadi seperti ini seremoninya. Jadi kita nggak perlu ngelakuin manual mocking. Cukup menggunakan annotation mock. Nah, nextnya kita akan coba implementasikan semua unit testnya. Nah, ingat, saat kita bikin unit test, ada baiknya kita nge-cover semua skenario-nya. Contohnya kalau di slide ini ada 2. Kalau yang tadi kita bikin itu sebenarnya ada 3 skenario. Jadi yang pertama, validasi error. Yang kedua ini, sukses. Dan yang ketiga adalah person not found. Jadi teman-teman harus bikin 3 unit test untuk nge-cover semua skenario ini. Nah, jadi unit test yang bagus itu kayak gitu. Bisa nge-cover semua skenario. Jadi sekarang kita akan mulai dulu dari ini ya, validasi error. Jadi person ID is blank. Jadi kita akan buat di sini bikin unit test namanya fun test person ID is not valid. Tambahkan tes. Kita akan buat person service titik get, kita masukkan string kosong. Nah, ini kan akan throw exception. Jadi kita bisa asset throw. Asset throw ilegal ya tadi. Ilegal argumen exception. Nah, version ini. Nah, jangan lupa di import ini ya. Import all sama assertion. Nah, saya import semuanya. Nah, selanjutnya kita akan bikin skenario yang not found ya. Jadi skenario yang ini. Yang bawah dulu aja. Jadi kalau misalnya personnya not found. Defaultnya kan kalau kita nge-get data ke si person repository, karena mock ini kan mock, jadi kan selalu balikannya adalah null. Jadi ini nggak masalah, kita langsung tes person not found. Jadi ini asset throw exception kalau ini ya, exceptionnya. Di sini person service get not found. Terakhir kita baru bikin skenario sukses. Jadi fun
test version success. Ini get ya, get version success. Oke, di sini jadi kita akan simpan di person misalnya ya. Jadi person service titik get echo. Lalu kita pastikan assert equals ekspektasinya adalah echo ini dari version ID. Lalu ini Eko Kurniawan dari name-nya. Nah, tapi kan kalau ini di running, ini pasti error. Kenapa? Karena version service itu balikannya pasti exception ya. Karena kita belum nambah behavior apapun ke si repositorinya. Jadi di sini kita butuh tambahkan Mockito when repository get select by ID echo ya sama dengan parameter ini, maka kita then return version ID-nya Eko, name-nya Eko Kurniawan. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan behavior-nya, kalau misalnya version repository dipanggil function select by ID dengan parameter Eko, maka kita akan return-kan si data version Eko dan namanya Eko Kurniawan. Jadi otomatis ketika kita get menggunakan service, ini pun akan dapat datanya. Oke, kita coba running. Sukses semuanya ya. Nah, dengan kita nge-cover semua skenario seperti ini, bahkan menggunakan mock ini, kalau misalnya teman-teman ada yang sampai ngerubah kode, itu bisa kedetek kalau misalnya bermasalah. Jadi contohnya di sini validasinya kita hapus gitu ya. Nah, ini kalau di running unit testnya, kita lihat, ini akan, nah lihat bug-nya terdeteksi. Ini fail unit testnya. Ya, jadi ini cocok banget kalau misalnya teman-teman pengen bikin automation test, jadi cukup menggunakan unit test. Jadi nggak perlu lagi manual testing. Jangan di running aplikasinya, tes manual itu capek. Dengan menggunakan tes seperti ini, teman-teman bisa nge-cover semua skenario lebih cepat ya, nge-runningnya nggak perlu manual. Ya oke. Jadi itu salah satu implementasi mocking ya, yang lumayan panjang di kasusnya. Sebenarnya nggak sampai di situ. Setelah kita membuat mocking, lalu coba bikin unit test menggunakan mocking, ada baiknya kita ngelakuin verifikasi di mockingnya. Nah, verifikasi mocking seperti apa? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya.